Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video kandidat turnamen 2024 babak kedua. Kali ini woman kandidat yang akan kita ulas. Babak keduanya ada dua partai yang berakhir menang kalah kawan. Cukup masif hari kedua kawan. Kandidat pria 4 game berakhir menang kalah. Kandidat wanita ada 2 game. Kali ini Tan Zhong Yi kembali memetik kemenangan kawan. Kemenangan berturut-turut di awal-awal turnamen. Kali ini korbannya adalah saudaranya Pragnananda, Faisali kawan. Pragnananda kalah, saudara perempuannya juga kalah pada game kedua. Dan partai yang lain yaitu Alexandra Goryachkina mengalahkan Anna Mushchuk. Jadi sampai game kedua ini sementara Tan Zhong Yi memimpin turnamen dengan 2 kali kemenangan kawan. Masih cukup jauh di awal-awal turnamen, babak-babak berikutnya apapun bisa terjadi. Kita akan ulas permainan Tan Zhong Yi lagi. Kemarin mengalahkan Le Tingji, gamenya sudah kita ulas. Perlu diketahui kawan, Tan Zhong Yi ini merupakan mantan juara dunia wanita edisi tahun 2017-2018 kawan. Nah sekarang berusia 32 tahun. Ide seperti apa yang dia mainkan? Langsung saja dengan pion D4 kuda F6 ada kuda C3. Pembukaan apa ini? Apakah kalian tahu pembukaan apa yang disiapkan oleh Tan Zhong Yi dengan langkah kuda ke petak C3, bukan dengan pion C4 atau dengan kuda F3 kawan, tapi kuda C3 dan pion D5. Nah, dua langkah yang paling banyak diambil oleh putih adalah gajah G5, gajah F4. Mungkin kalau gajah F4 kalian tahu permainan ini. Ini adalah London System variasi Jobava dengan kuda C3. Tapi jika bermain dengan gajah G5, pembukaan semacam ini dikenal dengan pembukaan Richard Verasov Attack. Tapi admin tidak terlalu tahu pembukaan ini kawan. Dan jarang sekali kita lihat, bahkan hampir tidak pernah admin mengulas game seperti ini kawan. Yang paling banyak ya London System variasi Jobava gajah F4. Atau kalian bermain dengan Blackmar Dimmer Gambit kawan di posisi ini. Setelah pion D5 kalian tawarkan Gambit pion E4. Jika diterima, nah pembukaan semacam ini kawan, bagi kawan-kawan yang baru belajar bermain catur sepertinya sangat menarik untuk dipelajari. Jika hitam tidak mampu merespon baik permainan Gambit seperti ini, hitam akan hancur lebur kawan. Nah setelah pion diterima tadi di peta E4, nah kebanyakan akan dilanjutkan Gambit lagi kawan dengan pion F3. Kalau diterima, paling banyak menteri akan ambil pionnya dari peta F3, menawarkan pion lagi kawan. Menteri ambil pion D4, ada gajah ke peta E3, menteri bergerak ke peta G4, menteri F2, ataupun juga di sini mungkin tergoda dengan pion ini. Nah, disinilah kawan putih akan mempersiapkan serangan-serangan berikutnya. Tapi pembukaan ini sangat lemah kawan. Dilihat saja evaluasi bar di sini hitam posisinya sangat bagus. Oke, tak perlu perpanjang permainan Blackmar Dimmer Gambit ini kawan, diikuti dengan Rider Gambit tadi dengan pion F3. Tapi bagi kawan-kawan pemula wajib untuk mempelajari permainan Blackmar Dimmer Gambit itu sangat bagus juga. Oke, di sini permainan aslinya bermain dengan gajah F4. Jobava London di atas papan sekarang dengan gajah dengan kuda, idenya di sini kawan. Nah, balasan dari hitam atau dari Faisali dengan pion C5. Memang pion C5 ini salah satu rekomendasi terkuat untuk melawan permainan London System. Baik London System biasa ataupun Jobava London kawan dengan kuda C3 terlebih dahulu. Atau dengan pion E6, kalaupun kuda ke B5, ada kuda ke A6, serang pion di sini kawan. Nah, bisa berlanjut dengan langkah kuda F3, adapun pion C6 kuda kembali ke peta C3 kawan. Tapi memilih pilihan yang bagus kawan, rekomendasi terkuat dari engine ataupun Grandmaster dengan pion C5. Pion E3, pion C pukul pion D4, pilihan utama di posisi ini kawan. Dan berlanjut dengan pion A6 ataupun juga mengeluarkan gajah ini ke peta G4 kawan. Ada juga yang memainkan langkah seperti ini, tapi memang pilihan yang paling banyak untuk mencegah pergerakan kuda ini kawan, lompat jadi pion A6 dipilih oleh Faisali Rames Babu. Langkah utamanya kuda F3 ataupun gajah terang terlebih dahulu kawan untuk mencegah pergerakan gajah terang hitam ke peta F5. Kuda F3, kuda C6 terlebih dahulu, dilanjut pion H3, kontrol peta G4, ada gajah F5, gajah D3. Pertukaran gajah terang diterima oleh hitam, ambil balik oleh menteri, kemudian pion E6 untuk keluarkan gajah gelapnya juga.
Rokade Disni Tanzong Yi dan gajah D6. Pertukaran gajah sekali lagi dilakukan oleh kedua pemain. Kita temui permainan sepasang benteng dengan dukungan sepasang kuda kawan. Ya, kalau struktur pionnya ini sudah tidak ada keseimbangan lagi kawan. Putih mempunyai 4 pion sisi menteri kawan. Di sini hitam hanya mempunyai 2 pion. Ya, kalkulasinya 3 pion melawan 2 pion di sisi menteri nanti. Kita lihat endgame-nya seperti apa kawan. Apakah fokus juga nanti permainan di sisi menteri atau permainan di sisi raja? Nah, di sini benteng FE1 ataupun kuda ini manuver ke petak D1 kawan untuk nanti persiapan dengan pion C3-nya, solidkan rantai pion kawan, tapi memilih geser benteng ke pusat. Rokade, pion A3 untuk kontrol petak B4 sudah sangat jelas, tapi Stockfish lebih menyukai dengan langkah kuda ke petak E2 kawan. Tetap idenya agar segera memainkan pion C3. Pion A3, menteri C7. Baru sekarang kuda ke A2 kawan untuk persiapan bermain dengan pion C-nya. Dan juga manuver-manuver nanti entah kemana kuda ini kawan. Nah, di sini ada benteng AC8. Pion C3, kuda ke E4 di sini menteri E2. Lanjut Tanzong Yi, kemudian diikuti kuda ke A5. Siap menempati outpost petak C4 mungkin ataupun juga petak B3. Tapi setelah dia lompat tidak ada lagi yang menjaga petak B4 diisi oleh kuda putih, kuda B4. Kuda B3 ternyata benteng digeser, benteng AD1 ke pusat. Pion A5, kuda lari ke petak D3 kawan. Untuk coba berikan backup bagi pion ini jika ada ancaman di sini kawan. Nah, di sini ada dorongan pion lagi ke petak A4. Perkuat posisi kuda, berikan ruang jika diperlukan untuk mundur. Kuda F ke E5, lanjut Tanzong Yi. Persiapan mungkin bermain dengan pion F-nya kawan untuk usir kuda. Memang kuda ini posisinya sangat mengganggu. Nah, kuda ke A5, siap lompat ke petak C4 nanti. Jelas, sudah sangat jelas manuvernya kawan. Kemudian pion F3, kuda mundur ke D6, diikuti kuda F4. Stockfish lebih menyukai dengan langkah menteri kawan. Coba ancam pion, kalaupun ada pion B5. Nah, kuda ini tempatkan di petak C5 kawan. Memilih untuk lompat ke petak F4. Bawa dua kudanya ke sayap raja. Apakah diikuti menteri nanti bergerak ke lajur H, ke lajur G kawan. Bersama dua kuda ini menyerang langsung sisi raja. Dan coba lihat posisi dua kuda hitam ini kawan. Satu berada di pusat di area pertahanannya. Satu berada di lajur A. Sangat jauh dari area pertahanan ataupun area pertempuran kawan. Tapi perlu diingat pion ini lemah kawan. Harus berhati-hati. Kalau pion ini jebol, hitam akan kuasai lajur-lajur sayap menteri. Kuda A ke C4 menantang pertukaran kuda ataupun menekan pion B2 kawan. Maaf salah klik. Di sini salah klik kawan. Maksud saya kuda menekan pion B2. Nah, ditolak tantang pertukaran kuda. Kuda E lompat ke D3 jaga pion agar menteri leluasa bergerak kembali. Karena kalau pion ini sampai jebol kawan, ya tentu resikonya putih banyak sekali nanti pion-pion lemah kawan. Lajur A, lajur C karena sudah sangat jelas akan diikuti menteri di sini kawan. Selanjutnya benteng FE8, menteri bergeser ke F2, persiapan keluar ke lajur GK, diikuti kuda nanti berikan dukungan tekan pion G7 atau menteri keluar ke lajur HK. Dan di sini benteng E7 diangkat. Benteng putih juga diangkat ke E2, benteng C ke E8 dobling, persiapan untuk membuka lajur E mungkin. Nah, di sini ada benteng D ke E1, pion B6 sekarang membuat langkah menunggu. Pion G4 didahului oleh putih untuk melakukan serangan kawan, untuk bongkar sayap raja. Pion H4 tadi terlebih dahulu lebih disukai oleh Stockfish, lebih kuat, tapi dengan pion G4. Kuda ke B5, nah ini kawan, langkah tanda tanya mestinya. Saya tidak habis pikir juga di posisi ini. Pergerakan putih sudah menyiapkan serangan sisi raja, tapi pergerakan hitam masih berkutat di sayap menteri kawan. Dengan kuda ke petak B5, apa maksud kuda ini? Apakah hanya memberikan tempat bagi menteri, buka akses menteri berada di ruang-ruang gelap ini kawan? Untuk dukungan bagi pionnya didorong maju. Kalau didorong kawan, pion ini lemah bisa diambil. Mungkin nanti bergerak terlebih dahulu untuk ke lajur D, backup pion. Ataupun bergerak ke ruang ini kawan, backup pion di petak E5, bongkar lajur E. Mungkin itu rencana dari Rames Babu Faisali. Tidak diperdulikan, fokus permainan di sisi raja, menteri H4, menteri D6, kuda ke H5,
mencoba menekan pion di sini kawan. Kalau pion ini didorong maka ada ruang lemah, bisa diusi kuda nantinya di petak F6. Pion F6 buka akses benteng, langsung jaga petak G7-nya, dorong pion G5. Nah sekarang kita masuk ke posisi yang kritis kawan. Apalagi kontrol waktu kedua pemain di langkah ke-30 ini perbedaannya sangat jauh, lebar sekali. Hitam mempunyai 5 menit 54 detik, sedangkan putih kontrol waktunya masih tersisa 51 menit. Sangat cepat permainan kawan dari Tan Zhongyi. Nah di sini kawan, dalam posisi yang cukup kritis, Faisali membuat langkah kesalahan, menolak pertukaran, menolak untuk membuka lajur-lajur sayap raja dengan dorong pionnya ke F5. Langkah kesalahan. Langkah terbaiknya terima saja. Setelah diambil balik di sini, bisa geser benteng ke petak F7, mungkin diikuti dengan pion F5 kawan. Nah kalian terus bermain dengan menteri, mungkin bergerak ke petak D7, maksud saya menteri mundur ke petak ini kawan, ke petak D8 menantang pertukaran menteri, dan seterusnya mungkin pertukaran menteri terjadi. Itu langkah terbaiknya. Tapi memang posisi putih sudah lebih bagus ketimbang hitam, walaupun terjadi pertukaran. Tapi dengan pion didorong maju ke petak F5, posisi hitam benar-benar dalam posisi yang tak tertolong lagi kawan, kecuali putih blunder. Ada ide kuda nanti bisa dikorbankan kawan, ataupun dengan kuda F4 terlebih dahulu, atau benteng G2 terlebih dahulu. 3 langkah ini adalah langkah kemenangan bagi putih kawan. Terserah kalian dahulukan yang mana, sama saja putih bisa menang. Tan Zhongyi memilih dengan benteng G2 terlebih dahulu. Mungkin kalian penasaran dengan langkah kuda F6 terlebih dahulu dikorbankan, apa jadinya? Ya di sini kawan, benteng terancam, mungkin bergeser ke petak F7. Nah kuda F4 kah terlebih dahulu, atau benteng G2 terlebih dahulu, raja bergeser ke H1 juga sah untuk dimainkan oleh putih. Tetap posisi putih dalam posisi menang kawan. Oke, tak perlu kita lanjutkan lagi variasi ini. Lanjut saja kawan, benteng G2, raja bergeser ke petak H8 untuk menghindari tempo skak kawan. Nah, kuda D lompat ke petak F4. Sekarang benteng bergeser ke D7, pilihan terkuatnya. Memilih dorong pion E5. Sekarang giliran kalian yang melangkah. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan temukan killer blow dari putih kawan. Gebrakan dari putih, langkah mematikan dari putih. Oke, apakah kalian sudah menemukannya? Langkah gebrakan killer blow dari putih kawan. Di sini langkah mematikan itu dari Tan Zhongyi, korban kuda kawan. Dan ancaman skakmat 1 langkah, korban kuda. Nah, pion ambil kuda diterima. Seumpama ditolak, kalian bermain dengan pion G6, buka akses benteng menjaga pion ini kawan. Tetap kawan, ancaman skakmat tak tertolong lagi. Kalian sudah tidak punya petak yang lain selain petak G7 dan skakmat sudah. Jadi diambil. Setelah kuda G6 skak kembali kawan, hitam menyerah. Kenapa menyerah? Karena jika berlanjut seperti ini kawan, raja maju ke petak G7 diikuti dengan pion pukul pion skak. Kalian tidak bisa ambil kuda kawan, dan tidak bisa ambil pion di sini dengan raja. Tentunya kalau dengan menteri bisa berlanjut dengan kuda ambil benteng E7 discover check. Raja bergeser ke F7, bisa diikuti menteri ambil pion H7 skak. Raja bergeser naik kawan ke petak E6, bisa diikuti kuda ke petak G8, atau dengan benteng ini cukup kuat kawan. Sudah tidak ada alasan lain untuk tidak menyerah. Ataupun dengan langkah yang lain, kalian pilih langkah seperti apa kawan? Bergeser ke sini saja kah? Tidak lagi ke petak G7, ya benteng diambil skak kawan. Kalian ambil balik dengan benteng, maka discover check, benteng juga jatuh. Kalau tidak mau ambil kawan, raja bergeser ke sini, bisa diikuti menteri ambil pion nih. Sama saja kawan, posisi raja hitam akan dikejar-kejar. Bisa pion pukul pion di sini kawan, dan seterusnya. Tak perlu saya lanjutkan lagi. Posisi hitam memang dalam posisi kolap. Tapi kalau kalian yang main, kalau belum skakmat, ya masih penasaran. Berikutnya di sini juga pion siap jatuh, diikuti benteng ke sini juga, ya berantakan sudah raja hitam kawan. Itulah langkah mematikannya tadi kawan, korban kuda di sini.
Oke, itulah kawan permain dari Tan Zhongyi, di mana dia mempunyai inisiatif menyerang kawan di sisi raja, sedangkan tadi Faisali Rames Babu bermain dengan kuda-kudanya kawan di sisi menteri, yang jauh dari ancaman pada Raja Putih kawan. Mungkin hanya unggul materi saja di sisi menteri, kalau berhasil bongkar pion di sisi menteri, maaf salah klik kawan, tapi tidak mengancam raja, apa gunanya? Menang materi tapi raja terancam, ya wassalam kawan. Tujuan utama bermain catur adalah bagaimana bisa menskakmat, menghancurkan raja lawan. Oke, semoga bisa menghibur kalian permainan pecatur-pecatur wanita ini kawan, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.